Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari yang cerah ini di tengah kota Jakarta. Wabil ketepatan saya ini berada di Twin House di dekat terminal Blok M, di salah satu lokasi peruri yang mudah-mudahan Allah berikan kecerahan hingga tuntas nanti. Hujan ditunda sementara walaupun Allahumma shayban nafian, hujan bawa manfaat insyaallah. Iya, jamaah yang Allah muliakan, hidup ini adalah ujian. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Hadid ayat 20. Ketika Allah mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatuh summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratu minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Bisa dilihat di surat Al-Hadid ayat 20 ini Allah informasikan dengan bahasa yang tegas. Allah mengatakan i'lamu ij'al nafsakum aliman bil ilmi, berilmulah kalian, annamal hayatud dunya laibun wa lahwun, bahwa kehidupan dunia ini merupakan permainan. Hidup ini merupakan senda gurau, tipu daya. Makanya kalau yang punya dunia sudah bilang dunia seperti itu, kita jangan terkecoh. Jangan. Ya, lawang memang Allah menciptakan dunia. Allah yang mengatakan kehidupan dunia yang kuciptakan ini laib, cuma main-main. Walahun, ya ini sesuatu yang memang melalaikan. Wazinatun, perhiasan. Watafakhurum bainakum watakasur fil amwali wal aulad, berbangga-bangga di antara kalian dengan bangganya jumlah bilangan harta maupun anak yang kita miliki. Kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatu, sama seperti rumput yang hijau menghijaukan bukit yang tandus. Summa yahiju fatarahu musfara, tidak berselang waktu yang hijau berubah menjadi kuning. Summa yakunu hutaman, kemudian jadi kayu-kayu kering yang gampang terbakar. Wa fil akhirati adabun syadid, dan di akhirat nanti ada azab yang pedih. Wa maghfiratun minallah, atau dapat ampunan. Kita nggak tahu orang bisa menyikapi ujian hidup dengan banyak beristighfar, ya Allah ampunkan dia. Kalau tidak ya tergilas dengan fitnah dunia. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, atau keridhaan yang Allah berikan sama dia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ketahuilah kehidupan dunia ini cuma kenikmatan yang menipu. Jadi berlandaskan ayat inilah kita ingin menginformasikan ke teman-teman sekalian, ke jamaah yang Allah muliakan. Apalagi ini kan sahabat tadarus ya, jadi dikatakan komunitas tadarus 386 ya kalau nggak salah ya. Yang mudah-mudahan Allah jadikan betul-betul komunitas yang positif, baik ya, yang menginspirasi kita untuk selalu menjadikan Quran sebagai petunjuk hidup. Karena kalau tidak orang terkecoh. Dunia Allah yang bikin, buku petunjuk Quran Allah turunkan, cuma kita nggak pernah paham Allah, kita nggak tahu petunjuknya Quran. Sangat disayangkan sekali, kita nggak pengen seperti itu. Allah perintahkan i'lamu, berilmulah kalian, annamal hayatud dunya laibun walahun, dunia ini cuma main-main, dunia ini melalaikan. Jangan terkecoh,
Jangan menjadikan dunia sebagai target utama. Dunia cuma transit, numpang lewat. Sebagaimana Nabi mengatakan, mali wa malid dunya innama masali wa masalid dunya karra'in roha tahta zilalis sajarah. Apa sih diriku dibanding dunia ini, kata Nabi? Diriku dibanding dunia ini, aduh, betul-betul seperti orang yang numpang istirahat di bawah teduhnya pohon yang rindang. Dan pohon bukan tujuan hidup, bukan. Nyamannya berteduh di bawah pohon yang rindang bukan jadi sesuatu yang jadi ditargetkan, bukan. Ya syukurlah kalau bisa tinggal di dunia sesaat kita nyaman, ya boleh-boleh saja. Cuma kan misinya bukan itu. Misinya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Iya, kalau dikatakan laibun, bermain-main, jadi nggak ibadah, Ustaz. Ya nggak juga. Buat urusan dunia iya, tapi kalau buat urusan akhiratnya jangan terkecoh. Tetap wajib mengedepankan ilmu, karena Allah sudah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami lanahdiyannahum subulana, kan kuberikan petunjuk hidayah. Nah, menimbulkan kesungguhan ini nggak main-main. Sekarang sih alhamdulillah ya. Ini kayak sekarang nih kita di Twin House ini ya, salah satu tempat nongkrong anak-anak muda di areal Blok M ini, di kawasan perumahan Pluri ini. Ya, orang bisa memanfaatkan sambil nunggu bis, sambil nunggu teman ya. Ada TUD, tunggu ustadz datang ya. Kajian pun walaupun mungkin sesaat membawa manfaat dan lainnya. Dia nggak ingin merubah fungsi hidupnya untuk beribadah. Nah, dilalah nanti datang ujian karena ilmunya cukup, dia nggak terkecoh dengan ujian. Enggak, karena banyak orang yang terkecoh dengan ujian, sampai lupa diri bahwa hidup ini bukan untuk apa yang dirasakan sekarang. Bagaimana caranya, Ustaz? Saya pengen banget, Ustaz, supaya nggak terlena dengan ujian nih, Ustaz ya. Atau mungkin bahasa kita ini menyikapi ujian ini bagaimana, Ustaz gitu ya. Iya, jamaah yang Allah muliakan, keumuman dalil Allah pernah mengatakan bahwa kalau kita memang mau menyikapi kehidupan, yang mesti dikedepankan itu adalah permodalan ilmu ketika kita menjalani kehidupan. Ya, jangan sampai kita jadi orang-orang yang nggak berilmu nih. Karena kita lihat di Quran itu surat An-Nahl ayat 97, surat ke-16 itu Allah mengatakan, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh min dzakarin aw unsa, dari laki-laki di antara kalian, perempuan di antara kalian, wa huwa mu'min, asal dalam kondisi beriman. Jadi orang beramal soleh, laki kah perempuan kah, yang penting dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, kehidupan bukan cuma sekedar baik, harum namanya lah. Nggak ada umur, nggak ada dia, orang nggak ngelihat dia, wangi kebaikan yang dia lakukan, semua orang senang mencium. Itu hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan Allah akan berikan balasan kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik ketimbang yang mereka lakukan. Berarti kan ada target bahwa ternyata di dunia ini kalau kita bisa beramal soleh, Allah berikan kehidupan yang baik. Nah, Ustadz, untuk bisa beramal soleh dapat kehidupan yang baik itu gimana, Ustadz? Nah, ini ulama tulis nih. Yang pertama, kata ulama, tolong berilmu, karena ini merupakan modal yang paling utama. Semua aktivitas kita kalau ilmu nggak dikedepankan, kita rugi. Allah berfirman di Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan ya Muhammad, katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Karena sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya cuma orang-orang yang berakal yang bisa berpikir dalam hal ini. Yatadzakkaru ulul albab. Nah, kita pengen kita nih mengasah otak kita, mengasah hati kita ini untuk jadi orang-orang yang berakal.
Agar kita tahu bahwa menyikapi ujian, kalau ilmu nggak dikedepankan, yang ada kita komplain. Jemaah, kita kalau sering komplain, keburukan yang bakal kita rasa. Kata Allah, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, maka keburukan yang bakal kau rasa. Keburukan yang bakal kau rasa, iya. Jangan berilmu dong. Udah sering dicontohkan, innama yakhsyallahu min ibadinal ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu ulama. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Karena sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya ya ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang dikatakan pewarisnya para nabi dan rasul. Kita disuruh minta ilmu. Kalau jadi ulamanya sih wallahu alam lah. Tapi suruh minta ilmu. Allah berfirman di surat At-Toha ayat 114 itu, surat ke-20 ayat 114, wa qur rabbi zidni ilman. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakan, ya Allah, zidni, tambahkan kepadaku ilmu, ilman. Wa qur rabbi zidni ilman. Dia paham rububiyahnya Allah. Dia minta sama Allah untuk ditambahkan keilmuannya. Zidni ilman. Ada doa Nabi yang beliau nggak pernah putus, setiap pagi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya, Masya Allah. Ya Allah, aku meminta kepada kamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang mutakabbalan, yang diterima. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi pemicu kita yang pertama nih. Bagaimana cara hidup kita, bagaimana cara kita mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, setelah itu kita mesti tahu bahwa wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Ajmilu fit talab. Semua yang baik adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik yang adanya di sisi Allah ini nggak mungkin kalian dapatkan kecuali kalian mentaati Allah. Ajmilu fit talab. Perbagus cara meminta. Maka di yang kedua diajarkan cara oleh ulama, beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya sedikit pun. Suruh beribadah. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah sama sekali. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa wa maliz zalimina min ansar. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik, berbuat zalim. Jangan pernah menyekutukan Allah. Baik diterjemahkan adalah sesuatu yang kecil maupun yang besar. Karena yang namanya syirik ini ada yang kecil, ada yang besar, ya. Udah, pokoknya judulnya syirik. Kalau kecil ya memang nggak mengeluarkan si pelaku dari Islam. Tapi kalau besar mengeluarkan. Cuma kalau kecil dirutinkan, kata ulama, jadi besar. Anda mau minta tolong sama Allah, tapi Anda menyakiti Allah, ya nggak bisa. Ana agna syurakai ani syirki. Man amila amalan asraka fi ghairi ma taraktu syirka. Kata Allah, aku ini kan sekutu yang paling benci disekutui. Ana agna syurakai ani syirki. Aku ini sekutu yang paling benci disekutui. Jadi kalau kamu bersekutu dengan Allah, Allah suka. Cuma jangan mendua hati bersekutu dengan yang lain, jangan. Ini udah bersekutu sama Allah, bersekutu sama yang lainnya, kufur. Allah bilang, wa maliz zalimina min ansar, tidak akan pernah ditolong kalau dia berbuat seperti itu. Kembalikan fungsi hidupmu untuk apa? Az-Zariyat ayat 56-58, surat ke-51 itu Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut'imun. Innallaha dzul quwwatil matin. Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ma uridu minhum min rizkin, kami enggak butuh rezeki dari mereka, kata Allah. Wa ma uridu ayut'imun, kami juga enggak butuh dikasih makan sama mereka. Kalau mereka berbuat baik, aku yang memberikan pahala kebaikan. Bahkan dikatakan bahwa Allah akan janjikan kemuliaan buat orang yang berbuat kebaikan. Maya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ada kebaikan yang dijanjikan. Allah enggak menutup mata pada setiap kebaikan orang-orang beriman ketika dia berbuat baik. Untuk dirinya. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Maka dia tertolong, dan dia harus selalu tertolong sama Allah. Karena dia punya parapin yang membuat dia tertolong sama Allah.
Ah, ah. Tadi di awal di An-Nahl Allah mengatakan man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Kan kuberikan kehidupan yang baik. Siapa mereka? Laki-laki maupun perempuan yang beriman. Dan dia mau beramal soleh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Caranya bagaimana? Ikhlaskan agamanya untuk Allah. Karena orang-orang dikatakan kafir, kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Enggak mendua hati. Kamu ibadah buat Allah, kamu kerja buat Allah, kamu bersedekah buat Allah, kamu nikah buat Allah, benci dan cinta pun karena Allah. Kalau sudah bisa seperti ini, punya masalah, menyikapi dia dengan apa? Mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Menyikapinya dengan apa? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Menyikapinya dengan apa? Mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Tapi kalau nggak ada hubungan dengan Allah, susah kita menyikapinya, sulit. Kita nggak pengen seperti itu. Nah, ya, tayyib. Nah, yang ketiga ya dikaitkan dengan itu. Bagaimana menyikapi ujian ini, Ustaz? Beramal soleh. Soalnya kan kita di lockdown nih, Ustaz. Kita nih nggak bisa sholat di masjid. Alam takun ardullahi wasiyah fatuhajjiru fiha. Bukankah bumi Allah luas? Cari dong. Kata Nabi, ju'ilal ardu li ummati masjidan. Ju'ilal ardu li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Kalau kemarin awal-awal pandemi mungkin kita kolab, bingung mau ngapain, nunggu fatwa ulama. Ulama berfatwa, jangan sholat di masjid, ikutin dulu sambil cari formula. Setelah tahu formulanya kita punya protokoler, betul? Mulai turun fatwa lagi boleh, asal atur jarak. Keluar fatwa lagi, lama-lama kita biasa, yang penting kita punya antibody. Dengan 4M, dengan 3M, yang mencuci tangan, memakai masker, mengatur jarak. Iya. Ya, setelah kita punya tawakal, cuma jangan lupa itu kan pendapat manusia. Jangan tinggalkan pendapat manusia mulia yang Allah pernah ciptakan, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Alaikum bihabbas sauda, fa inna fiha syifa' min kulli da'il sa'." Sambil kalian menaati protokol yang ada, tolong konsumsi habbatus sauda. Obat semua penyakit kecuali maut, kata Nabi. Nah, ini yang ngomong bukan kaleng-kaleng, nih Rasul langsung. Kita nggak yakin sama omongan Rasul, omongan manusia aja kita yakin kok, omongan Rasul kita nggak kelewatan. Beliau yang mengatakan alaikum bihabbas sauda, hendaklah kalian itu mengkonsumsi habbatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Dan kalau melaksanakan perintah bukan cuma nikmat ketika minumnya, pahala saat minum. Alasan apa? Taat sama Rasul. Taat sama Rasul. Ya. Ini Islam rahmatan lil alamin. Kayak kita kajian di mana juga jadi, ya kan? Hatta di pinggir terminal kayak begini sambil nongkrong kita minum kopi. Tetap kajian ya kajian. Kan diperintahkannya begitu. Tetap jadi mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Ibadah. Beramal soleh. Jangan cuma gara-gara pandemi kita nggak beramal soleh. Rugi kita, rugi. Itu surat favorit yang sering kita baca tuh, wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa manusia itu rugi. Yang nggak rugi siapa? Ya orang-orang beriman. Orang-orang yang beramal soleh. Orang-orang yang di dalamnya mengisi nasihat untuk hidupnya, baik diri maupun buat orang lain, untuk sesuatu yang hak, untuk sesuatu berkaitan dengan kesabaran. Yang hak yang dimaksud di sini adalah kewajiban-kewajiban yang mesti disampaikan. Kita berdakwah nggak melihat tempat, yang penting orang mau didakwahi, dakwahkan lah ya. Iya, Masya Allah. Makanya teman-teman yang usaha-usaha kafe, usaha-usaha supermarket, tongkrongan di mana-mana, menghadapi pandemi ini kan masalah. Mulai sepi konsumen ya, barang susah dicari, kumpul-kumpul nggak diperbolehkan. Nggak apa-apa, itu sudah ikutin aturan main, nggak ketukar rezeki. Tapi yang terpenting apa? Tolong jangan sampai nggak beramal soleh. Sampai kita bikin kegiatan TUD itu kan, tunggu Ustadz datang. Datang ke tempat tongkrongan-tongkrongan orang di mana saja dengan bahasa kita. Ya,
Ya nggak apa-apa, dari 100 yang dengar 1-2 yang dapat hidayah, alhamdulillah. Kata Nabi, la yahdiyakallah rajulan wahidan khairun laka min khumrun ni'am. Satu saja orang dapat hidayah nggak apa-apa, lebih mulia ketimbang onta, barang yang paling mahal. Kalau nggak rugi. Lantar jiala yaumul lati madat, rugilah, hari nggak kembali kok. Sekarang kita nongkrong di sini, kita ngobrol agama di Twin House, di dekat Blok M ini ya, terminal ya. Mungkin besok kita belum tentu di sini, kita nggak tahu. Atau entah di mana lagi kita bakal kumpul, betul? Kesempatan berbuat baik lewat begitu saja. Ulama mengatakan, lantar jiyal ayyamul lati madat, nggak kembali hari-hari yang telah lampau. Lah kalau hari nggak kembali, kita mau ngapain ngabisin waktu begitu saja? Rugilah kita. Makanya yang keempat, gimana Ustaz cara yang lain Ustaz? Ya suruh banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah. Surat Ar-Ra'd atau surat ke-13 itu ya, ayat ke-28 ketika Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hatinya itu menjadi tentram. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati itu tenang. Ini kan iklan yang Allah iklankan di Quran. Hai orang yang beriman, ya ketahuilah hati itu tenang karena mengingat Allah. Diulang sama Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati tenang. Makanya sesulit apapun kita menghadapi kehidupan, jangan sampai kita nggak ingat Allah. Pusing, semua orang pusing sekarang. Sulit, semua orang mengalami kesulitan. Tapi kan yang menciptakan pusing, menciptakan kesulitan Allah. Allah berikan solusi, kata Allah, ayo dong ingat Allah. Kalau ingat Allah, jiwamu tenang. Kalau jiwamu sudah tenang, kamu nggak dirugikan. Allah turunkan perintah di Al-Ahzab ayat 41, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsiran. Ingat Allah kalian dengan banyak, sebanyak-banyaknya. Udzkurullaha dzikran katsiran, tolong kamu ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Alasannya apa? Al-Baqarah 152 Allah mengatakan, fadzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ketika kamu ingat aku ingat kamu. Bersyukurlah kalian kepadaku karena merasakan zikir itu membuat tentram hati kan ya. Wala takfurun, jangan berbuat kufur. Kufur imam mutlak kufur, atau mungkin memang kufur nikmat, karena kufur kan dibagi dua, akbar dan asgar. Kufur besar ya kufur mutlak, ingkar dengan semua syariat. Kalau kufur kecil itu kufur nikmat. Ya, orang kalau sudah kufur nikmat, ya, adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Allah bakal pakaikan dengan pakaian takut dan kelaparan. Makanya supaya kita ini bisa menyikapi hidup yang Allah berikan kepada kita ini, ayo dong pandai-pandai mengalokasikan zikrullah. Sampai kau merasakan nanti, iya Ustaz, memang zikrullah ini betul-betul menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa. Kalau jiwa sudah tenang dalam kondisi apapun karena mengingat Allah, apalagi dia kenal Allah, dia tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Waduh. Maka yang kelima, istiqomah. Tapi istiqomah nggak semerta-merta datang begitu saja, perlu ada jam terbang ya. Jam terbangnya apa ya? Tadi disampaikan dengan tegas. Orang kalau mau istiqomah ya punya modal ilmu. Orang kalau mau istiqomah merasakan nikmatnya tak berbuat syirik, nggak mendua hati. Orang kalau pengen mendapatkan istiqomah ya beramal soleh yang banyak. Orang kalau pengen betul-betul diberikan keistiqomahan, ya suruh zikrullah, memperbanyak ingat Allah. Nah ketika dia bisa merasakan kenikmatan tersebut, Allah akan muliakan dengan kemuliaan yang banyak. Kemuliaan seperti apa? Ya istiqomah. Dulu ada seorang sahabat, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, beliau pernah mengatakan,
kepada Rasul. Qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Kulli fil Islam, katakan dalam Islam, ya, yakni qawlan, ucapan, la as'alu anhu ahadan ghairak, di mana aku enggak perlu lagi nanya sama yang lain, cukup pertanyaan aku kepadamu saja ya Allah. Minta diajarkan sebuah ucapan yang enggak perlu nanya karena sudah bagus, cukup dari Rasul saja gitu lah. Kata Nabi, kul, sabda beliau, amantu billah sumastaqim. Kul amantu billah sumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, istiqamah. Kul amantu billah sumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, istiqamah. Jadi iman ini membuat orang beristiqomah. Iya, makanya kalau kita nggak mengkritisi iman, gimana kita mau istiqomah? Iman itu yang dimaksud keyakinan dengan hati, yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, itu iman. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, bukan cuma di lidah. Memang dia beriman dengan syariat, rububiyahnya, asma wa sifat, uluhiyahnya. Sampai dia merasakan bahwa betapa nikmat hidup di atas iman. Apalagi setelah dia tahu bahwa yang namanya ibadah itu kan landasannya iman. Dan dia ketahui dengan sendirinya, dia berilmu, ketika dia pelajari ternyata stabilisasi iman yang naik turun ini, Nabi yang mengatakan, yazidu bitawa yang kusubil maksiat, naik imanmu dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Naik imanmu dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan, berarti yang tahu turun naik iman kan kamu. Ayo dong, imanmu lagi turun, tadarus saja malas. Bukan tanggung-tanggung, bukan bicara malas saja, tat, bahkan lupa naruh Quran, tat. Nah, Quran lupa naruh, astagfirullahaladzim. Ini kan kelamaan gak disenggol. Padahal kemuliaan Quran ini menerangi orang yang membaca dalam kubur kan. Lagi memang Quran ini kan buku petunjuk. Kamu hidup di dunia gimana mau tertunjuki kalau jauh dari Quran? Ayo dong, semangati diri kita untuk cinta sama Quran. Disiplinkan diri. Lalu memang kita mau ditunjukin sama Quran. Ini kan banyak orang berantakan gak tahu petunjuk, kenapa? Karena hidup tanpa petunjuk Quran. Ini dunia Allah yang ciptakan, kehidupan Allah yang berikan. Allah berikan buku petunjuk Quran agar apa? Tertunjuki manusia. Cuma dia gak tertunjuki karena dia gak baca Quran. Kan rugi dia berarti. Makanya Nabi mengatakan, kul amantu billah summastaqim. Jangan kaleng-kaleng lah. Katakan aku beriman kepada Allah, istiqamah. Amantu billah summastaqim. Masya Allah. Bahkan dalam ayat surat Fusilat ayat 30 tuh, jamaah bisa lihat, innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah bilang begini, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami itu Allah, yang mencipta, menghidupkan, memberikan rezeki, ya Rabbuna Allah. Summastaqamu, kemudian dia beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Otomatis malaikat bakal diturunkan. Malaikat bakal berkata, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat, jangan kalian takut. Ini Allah suruh saya ngomong begini, kata malaikat. Orang yang sudah betul-betul istiqomah, Allah takhafu, gak bakal takut. Wala tahzanu, gak bakal sedih. Bahkan gak tanggung-tanggung. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabarkan sama mereka tentang sorga yang Allah janjikan sama mereka. Setiap kebaikan akan mendulang indahnya sorga. Kamu berbuat baik, Allah janjikan sorga buat kamu nanti. Surat Al-Ahqaf ayat 13-14 sambil mirip itu ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian dia istiqamah,
fala khaufun alaihim. Dia enggak punya rasa takut, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia enggak akan pernah bersedih. Enggak takutlah dengan dunia, enggak sedihlah dengan fitnahnya. Ini kan kita banyak yang ketakutan sama virus, kita takut. Padahal ada protokolernya, betul. Habis pada mati, Ustaz. Yang mati selain daripada virus lebih banyak. Tanya sama orang-orang yang menjaga jalur tol Kematian di jalan tol tinggi sekali loh. Tanya sama teman-teman dari aktivitas yang berkaitan dengan kendaraan coba. Tanya sama dokter tuh, penyakit jantung lebih banyak ketimbang penyakit corona tuh. Dan lainnya. Kita nggak pernah bahas ketakutan yang seperti itu. Tapi ketika virus datang, di-up oleh sosial media, kita punya rasa takut yang berlebihan. Sehingga kita menjadi orang yang lupa ada sekian banyak ibadah yang Allah tawarkan. Cuma virus membuat kita akhirnya sulit untuk beribadah dengan cara yang baik. Karena ketakutan yang berlebihan. Orang beriman tidak. Apalagi yang istiqomah dalam amal soleh. Nggak ada khawatir. Ya kalau sekedar istilahnya, waspada boleh-boleh saja. Walaupun Nabi mengatakan la adwa, nggak ada penyakit yang menular. Tapi ya waspada, karena penyakit itu akan masuk ke orang yang imunnya lemah, kan? Dia senang-senangin hatinya. Ketika ujian datang berat, dia rasa, dia ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji dia di luar batas kemampuannya. Nggak terlalu khawatir. Makanya la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalaupun terkena, dia nggak sedih, dia nggak takut. Lawang kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti mati kok. Ya kalau nggak sekarang ya besok. Mati kan nggak nunggu tua, mati nggak nunggu sakit. Kalau sudah memang hadhimil ladza, malaikat maut penyetop kenikmatan datang, kita mau ngomong apa? Ya jangan kita anggap kalau orang meninggal harus sakit dulu. Banyak orang yang nggak sakit mendadak meninggal. Jangan kita anggap kalau ngomong mati cuma sama orang tua yang bakal mati. Yang muda lebih banyak ketimbang yang mati. Sudahlah, kita nggak usah pikirkan itu. Hidup kita bukan menanti kematian. Hidup kita membuat kemungkinan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Baru kemudian yang ke-6, ya, ada perintah menjauhkan diri dari yang namanya dosa dan maksiat. Ya, jadi suruh betul-betul tahu bahwa kemaksiatan itu menghalangi kebaikan. Kata Nabi sih gini, innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh. Orang terhalang dari rezekinya karena kemaksiatan yang dia lakukan. Innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh. Orang terhalang dari rezekinya sebanyak kemaksiatan yang dia lakukan. Berarti dia mulai mengerti nih, karena ternyata kemaksiatan yang dia lakukan ini bisa mendatangkan keburukan, terhalang kebaikan. Ya dalam kondisi yang seperti ini yang paling bagus ya banyak-banyak istighfar. Udah sering kita berkeluh kesah, sering kita komplain dengan keadaan, itu kan semua dosa. Cari enak, cari santai, lupa ibadah, itu kan semua dosa. Menyia-nyiakan waktu, gak bersedekah, gak berbuat baik, itu kan semua dosa. Ini penghalang-penghalang kebaikan. Ya, kuncinya apa supaya tertarik dalam bentuk kebaikan? Jaga hati. Kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah tersebut baik, baik semuanya. Kalau buruk, buruk semuanya. Ala wahyal qalb. Itu yang dikatakan hati. Jaga hati. Hati tergantung yang dilihat. Hati tergantung yang didengar. Kalau yang dilihat baik, yang didengar baik, hatinya baik, yang keluar baik. Tapi kalau yang dilihat buruk, yang didengar buruk, hatinya buruk, yang keluar juga buruk. Masya Allah, ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita ini nggak tergolong yang seperti ini, insya Allah. Nah, jamaah sekalian Allah muliakan. Ya, saya sengaja meluangkan sedikit waktu lebih panjang lagi untuk kita bisa berdialog. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu na'am.